Cesta Cakrabirawa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibul Huda. Perkenalkan, nama saya Novan Soleh Budi Darmawan. Perkenalkan, nama saya Andika Karisma Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Jumpa lagi bersama Pak Bima di sini. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Nah, kita hari ini akan belajar tentang drama, khususnya legenda Batu Menangis, cerita rakyat dari Kalimantan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Cesta, bikin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh. Di sini Bapak akan menjelaskan yang perlu kalian menjadi tokoh dalam cerita rakyat dari Kalimantan yang berjudul Legenda Batu Menangis. Di sini ada Darmi, Cesta, ya Cis? Ya. Ya, ada Ibu Dika ya Dik? Ya. Terus ada Ibu Darmi, ada pemuda satu Fatih ya? Ya. Fatih pemuda satu sama perempuan satu. Ya. Ya, yang terakhir ada pemuda dua dan perempuan dua, Novan ya. Nah. Baik, sudah siap anak-anak? Siap. Legenda Batu Menangis, cerita rakyat Kalimantan. Alkisah, di sebuah bukit yang jauh dari desa di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadis janda itu bernama Darmi, rupanya sangat cantik jelita, namun sayang ia mempunyai perilaku yang amat buruk. Gadis itu amat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya harus dikabulkan tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Setiap hari harus membanting tulang mencari sesuap nasi. Suatu hari, seperti biasa, gadis itu mengurung dirinya di dalam kamarnya. Ia tak mau matahari merusak kulitnya. Ia enggan debu-debu mengotori wajahnya. Ibu. Dengan nada yang keras, sang ibu tergesa-gesa menghampiri putrinya. Bukankah sudah berulang kali aku bilang bahwa setiap aku bangun ibu harus sudah menata kamar ini hingga rapi, menyediakan telur, air hangat, dan membuatkan minuman sari buah untukku. Dengan ekspresi marah, ibu dengan nada yang pelan. Kamu itu sudah besar, Nak. Kamu bisa mengerjakan semua itu sendiri. Ibu kan tahu aku lagi sibuk. Sang ibu hanya mengelus dada, hatinya gelisah. Kesibukan mempercantik diri hanya itulah yang selalu dilakukan putrinya yang pemalas itu. Matahari mulai memancarkan sinarnya. Sang ibu mulai bersiap-siap untuk berangkat ke sawah untuk bekerja. Ia tidak lupa mengajak Darmi untuk membantunya di sawah. Darmi, ayo bantu ibu bekerja di sawah. Sambil mengetuk pintu kamar Darmi. Tidak Bu, nanti kalau kuku dan kulitku kotor gimana? Apa kamu tidak kasihan sama ibu, Nak? Dengan nada yang iba, Saya lagi dandan Bu. sibuk merias wajahnya. Akhirnya sang ibu pergi ke sawah sendirian. Setelah ibu pulang dari sawah, Darmi langsung menghampirinya Ibu pulang. dengan nada yang lelah. Upahnya mana? Sambil mencari-cari uang upah ibunya di pakaian ibunya, dan ditemukan uangnya di dalam genggaman tangan ibunya. Nah, ini dia. Dengan wajah senang sambil menunjuk uang, Jangan, Nak. Uang itu untuk membeli beras. ujar sang ibu. Bedakku habis Bu, mesti beli yang baru. Kamu itu jadi anak biasanya cuma minta aja, tapi tidak pernah mau bekerja. Ibu mengatakan dengan sangat kesal. Meskipun marah, sang ibu tak memberikan uang
itu kepada Darmi. Keesokan harinya, ketika ibunya pulang dari bekerja, si Darmi meminta lagi uang upah yang diperoleh ibunya untuk membeli alat kecantikannya yang lain. Keadaan itu terjadi setiap hari. Suatu hari, sang ibu mencoba untuk membujuk anaknya agar mulai mengubah tabiat buruknya. Bu, mana uangnya? Nak, coba kamu bantu ibu di sawah. Apa sih, Bu? Ibu kan sudah tua. Jika ibu dipanggil oleh Tuhan, maka ibu tak khawatir lagi, engkau bisa mengurusi dirimu sendiri. Kita itu orang miskin. Kita harus tetap bekerja untuk bisa makan. Ibu berbicara di ruang tamu. Darmi sibuk melentikkan bukunya. Siapa suruh jadi orang miskin? Lagi pula aku tidak pernah minta kamu jadi ibuku. Ketus sang gadis. Ibu pun sedih mendengar ucapan yang terlontar dari mulut anaknya sendiri. Baiklah anakku, ibu hanya memohon agar kamu tidak mengurung diri di rumah. Kenalilah lingkunganmu agar ibu tenang jika suatu saat dipanggil Tuhan. Ibu berkata dengan sabarnya. Hari berganti hari, akhirnya sang anak mau menuruti kehendak ibunya. Ia tidak keberatan untuk kemanapun bersama sang ibu. Tapi anaknya ini mengajukan sebuah syarat bahwa ibunya tidak diperbolehkan untuk mengakui bahwa ia adalah ibunya di depan umum. Sebagai seorang ibu, tentulah hatinya teriris mendengar itu. Namun sang ibu pun menyetujuinya. Hingga pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja di pasar yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek agar orang di jalan yang melihatnya akan mengagumi kecantikannya. Hari berganti hari, akhirnya sang anak mau menuruti kehendak ibunya. Ia tidak keberatan untuk kemanapun bersama sang ibu. Tapi anaknya ini mengajukan sebuah syarat bahwa ibunya tidak diperbolehkan untuk mengakui bahwa ia adalah ibunya di depan umum. Sehingga seorang ibu tentulah hatinya teriris mendengar itu. Namun sang ibu pun menyetujuinya. Hingga pada suatu hari anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja di pasar yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek agar orang di jalan yang melihatnya itu mengagumi kecantikannya. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wajah gadis itu. Namun ketika melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Coba lihat wanita itu, cantik sekali kan? Sambil mengaguminya. Iya benar, wanita itu bagai bidadari surga, elok perasaannya tak Parasnya tak sanggup aku menahan untuk menatap indahnya. Iya, bahkan wanita itu lebih cantik daripada bunga mawar. Rasanya aku tertarik untuk mengenalnya. Tapi yang di belakangnya itu siapa? Entahlah siapa ya dia itu. Pemuda dua sambil berlari. Kamu mau kemana? Mau kenalan. Aku ikut. Di lain sisi, para perempuan pun turut membicarakan kehadiran mereka. Berarti kamu lihat tidak wanita tua yang di belakang gadis cantik itu? Iya kak, aku melihatnya kasihan ya. Sungguh sangat kasihan ya. Siapa dia sambil membawa keranjang belanjaan di belakang wanita cantik itu? Apakah mungkin dia itu? Sambil berpikir. Jangan berpikir yang macam-macam, gak boleh menduga itu tidak baik.
Ya baiklah Kak. Di antara orang yang melihatnya itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu. Hei cantik, siapa yang berjalan di belakangmu itu? Merasa sangat, ya, Apakah itu ibumu? merasa sangat penasaran. Bukan. Mendongakkan kepalanya Dia itu budak. dengan nada lembut kemudian kencang. Hai manis, ya yakin dia itu bukan ibumu. Merasa sangat penasaran. Bukan, sudah aku bilang dia itu budak, pergi sana. Dani menendang ibu. Astaga, jangan begitu. Perempuan membantu si ibu untuk berdiri. Dia hargai orang lain lah, walaupun dia itu budakmu, tapi dia juga manusia. Alangkah terlukanya sang ibu mendengar itu. Hatinya menangis dan ia benar-benar tak berdaya menahan sakit hatinya. Ia berbisik dan memohon kepada Tuhan. Akhirnya si ibu pun berdoa. Ibu, Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini, hukumlah dia. ibu sambil menangis dan menjerit atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya. Oh ibu, ampunilah saya, ampunilah kedurhakaan anakmu selama ini. Ibu, ampunilah anakmu. Dani merintih dan menangis. Maafkan ibu nak. Ibu, Anak gadis itu terus meratap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata, seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan ibunya itu disebut batu menangis. Bagaimana anak-anak, paham? Paham. Nah, dari cerita rakyat Kalimantan legenda batu menangis, ada hal yang bisa diambil. Kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Ya, tiga. Kita harus turut pada percakapan yang kedua. Ya, Novan, Menghormati orang tua. Desta. menghargai orang tua. Dalam yang kita ambil dari cerita legenda batu menangis cerita rakyat Kalimantan ini, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Kita harus menghormati yang lebih tua dari kita dan jangan berani kepada orang tua, terutama ibu yang melahirkan anak-anak. Gimana? Sudah paham anak-anak tentang drama hari ini? Sudah. Nah, pada pertemuan selanjutnya, khususnya pada setelah ujian akhir semester, nanti anak-anak memainkan drama untuk perpisahan ke jenjang selanjutnya, ke jenjang SMP. Ya anak-anak, bisa anak-anak? Bisa. Nah, Bapak mohon dengan drama ini ya anak-anak. Ya. Nah, gimana pembelajaran hari ini? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak Pak. Tidak, Pak. Nah, Bapak akhiri atau nanti Bapak akhirinya? Sekarang apa nanti? Sekarang. Oh, ya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tadi yang bimbing doa Novan ya? Ya, sekarang Cesta bikin doa Cis. Doa mulai. Doa selesai. Nah, nanti pulangnya hati-hati ya anak-anak. Ya. Pulang langsung pulang, jangan mampir main dulu. Ya, Pak. Kalau main ganti baju dulu. Iya, Pak. Nah, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.